Baiklah, saya Nabila Nurfadia Faruk akan menjelaskan bagian fungsi dari ginjal. Di sini terdapat renal cortex yang berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi darah di dalam nefron, khususnya di bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Ada renal medulla. Renal medulla ini berfungsi untuk mengandung saluran pengumpulan dan lengkung Henle yang berperan dalam konsentrasi urin. Renal pyramids. Renal pyramids berfungsi sebagai saluran di dalamnya mengalirkan urin ke kaliks kecil. Ada renal papilla. Renal papilla ini berfungsi sebagai tempat urin keluar dari piramida menuju minor kaliks. Renal columns berfungsi mendukung struktur ginjal dan mengandung pembuluh darah serta nefron. Hilum berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar untuk arteri ginjal, vena ginjal, dan ureter. Renal vein. Renal vein berfungsi sebagai mengembalikan darah bersih ke sirkulasi sistemik. Dan renal pelvis ini berfungsi menyalurkan urin ke ureter. Selanjutnya ada ureter, berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Major calyx ini berfungsi sebagai menyalurkan urin ke pelvis ginjal. Minor calyx berfungsi mengumpulkan urin dari papila ginjal. Dan yang terakhir ini fibrous capsule berfungsi melindungi ginjal dari kerusakan fisik dan infeksi. Selanjutnya yaitu hati. Hati memiliki lobus kanan dan lobus kiri. Hati terbagi menjadi dua lobus utama, yaitu lobus kanan yang lebih besar dan lobus kiri yang lebih kecil. Ligamen hati terkait pada organ lain di tubuh beberapa ligamen. Aorta hepatis bagian cakung pada permukaan bawah hati, tempat masuk keluarnya pembuluh darah, saluran empedu, dan saraf. Fungsi hati sebagai metabolisme, hati berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hati mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan, memecah protein menjadi asam amino, dan mensintesis kolesterol. Selanjutnya ada anatomi paru-paru. Di sini terdapat trakea. Fungsinya adalah mengalirkan udara dari rongga hidung atau rongga mulut ke bronkus. Lobus superior berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus. Selanjutnya ada lobus tengah. Lobus tengah ini mendukung pertukaran gas dan distribusi udara. Inferior lobus itu tempat utama pertukaran gas karena ukurannya lebih besar dibanding lobus lain. Ini ada main primary. Main primary ini berfungsi sebagai mengalirkan udara dari trakea ke bronkus sekunder. Selanjutnya ada lobar bronkus secondary. Ini berfungsi membagi aliran udara ke lobus paru-paru. Segmental ini berfungsi mengalirkan udara lebih dalam ke unit terkecil di paru-paru. Dan yang terakhir itu ada cardiac notch, memberikan ruang untuk posisi anatomis jantung.